suara semua bangsa firman Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama-Mu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepada Aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Aku perintahkan kepadamu. Ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kenaikan Yesus Kristus ke surga memiliki 3 makna penting. Yang pertama, surga itu sungguh ada. Yang kedua, deifikasi atau pengilahian umat manusia. Yang ketiga, pemberantasan rasa takut dan keraguan pada diri manusia. Nah, saudara-saudari yang terkasih, yang pertama, surga itu nyata ada. Dengan kenaikan Yesus ke surga, menyatakan kenaikan Tuhan ini sungguh membuktikan secara konkret bahwa surga itu ada. Sebab Tuhan kita Yesus Kristus pernah berkata, "Aku berasal dari atas, bukan dari dunia ini." Maka nyatalah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus yang berasal dari atas itu kembali ke tempat Dia berasal. Dan tempat Dia berasal itu berarti adalah surga adanya. Namun manusia pada umumnya tentu ingin membuktikan apakah surga itu ada atau sungguh-sungguh nyata ada. Maka tahayal dengan berbekalkan dari Injil yang ada, mereka taunya bahwa Yesus itu naik. Berarti surga itu ada di atas langit yang tinggi itu. Maka berulang-ulang umat manusia mencoba untuk bisa naik ke
ke atas langit, membuktikan apakah surga itu memang sungguh-sungguh ada. Mereka ingin juga terbang naik ke atas, maka tidak sedikit dilakukan aneka percobaan supaya bisa terbang ke atas langit, mengetahui apakah surga itu sungguh-sungguh ada. Maka mulailah manusia satu persatu berusaha untuk bisa terbang ke atas. Mulai membuat sayap-sayapan, lalu dari atas balkon rumah, setelah membuat sayap dikepak-kepakan, lompat sruet. Wah, pingin terbang, pikirnya terbang malah jeblok. Nah, jatuh. Ada yang buat seperti kelelawar, sayap-sayapan, atau bikin layang-layang. Sama juga mencoba untuk lari, lalu kemudian terbang dari atas atap rumah. Ternyata jatuh juga. Dan sampailah akhirnya percobaan-percobaan orang oleh karena kapasitas kemampuannya akhirnya membuat pesawat dan memang sungguh bisa terbang. Dan kita pun sekarang juga mengenal ada pesawat. Dan ternyata pesawat-pesawat yang ada itu pun tidak pernah menemukan tempat yang disebut dengan surga itu. Lalu di manakah memang sesungguhnya surga itu? Apakah di luar angkasa? Pesawat ulang-alik juga dibuat, ternyata tidak menemukan pula keberadaan surga itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, tetapi bukan berarti Tuhan itu berbohong bahwa surga itu nyata ada. Sebab sebagaimana Tuhan kita Yesus Kristus berasal, disitulah Dia menyatakan secara nyata bahwa ada dunia yang kelihatan dan dunia yang tidak kelihatan. Itulah iman di dalam syahadat kita Nikea Konstantinopel, bahwa kita mempercayai dunia yang kelihatan dan dunia yang tidak kelihatan. Maka Tuhan kita Yesus Kristus naik ke surga, tidak di dalam keadaannya yang sungguh-sungguh sampai tinggi, mengecil dan menghilang. Tetapi dalam kenaikannya itu Tuhan berangsur-angsur menjadi pribadi yang tidak kelihatan, semakin lenyap, dan itulah memasuki dunia kerajaan surga, dunia yang tidak kelihatan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, yang kedua, deifikasi atau pengilahian. Kita semua adalah pribadi-pribadi yang istimewa di hadapan Allah, sehingga putranya menjadi manusia. Namun sebagai pribadi yang manusia, Tuhan kita Yesus Kristus menuntaskan dirinya sebagai manusia yang sempurna. Dan disinilah tampak bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus naik ke surga dengan mengenakan apa yang disebut dengan kemahakuasaannya, yakni pribadi yang ilahi. Dengan demikian kita semua sebagai pengikut Kristus, manusia-manusia yang sama, di dalam kemanusiaan Kristus yang ada itu, kita semua pun mengalami hal yang sama kelak, yakni diilahikan seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa kita semua apabila mengikuti apa yang menjadi landasan iman kita, yakni percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, memberikan diri dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan, maka nyatalah Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman, artinya selama-lamanya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dengan baptisan yang telah kita terima, nyatalah Roh Kudus telah masuk di dalam diri kita. Kita menjadi pribadi-pribadi yang diilahikan. Lalu apakah kita pasti masuk surga? Ya,
pasti 100% kita pasti masuk surga bagi mereka yang dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena inilah janji Tuhan. Namun hidup itu masih berjalan dan kita perlu melakukan apa yang menjadi mandat atau sabda selanjutnya, yakni melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang sama seperti Kristus, yang sungguh adalah pribadi yang ilahi adanya. Kita pun akan diilahikan apabila kita menjaga kesetiaan iman kekatolikan kita, baptisan kita, dan melaksanakan segala yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Dan yang ketiga, pemberantasan rasa takut dan keraguan. Dengan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, bukanlah sebuah perpisahan, melainkan sukacita yang ada. Para murid dan semua pengikutnya diberantas rasa takut dan keraguannya. Ternyata Tuhan yang diikutinya ini sungguh adalah benar Putra Allah. Maka pewartaan-pewartaan di dalam yang dirinya dan di dalam segala misi yang dilakukannya menjadi sebuah kekuatan tersendiri, sebab di dalam dirinya ada suatu iman yang menggelora bahwa Yesus Kristus itu yang dipercayainya selama ini sungguh-sungguh telah menebus dosa dunia. Dia bangkit dan akhirnya naik ke surga. Maka tindakannya adalah tindakan yang benar-benar berkenan di hati Allah. Dan itu adalah tindakan penyelamatan. Maka dengan melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan, menjadi murid-murid yang senantiasa mewartakan sabda keselamatan ini, maka jaminannya adalah sama seperti yang diterima Yesus Kristus, yakni masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan kita Yesus Kristus naik ke surga atas dasar kapasitas kuasanya sendiri, bukan diangkat oleh Allah Bapa, tetapi oleh karena kemampuannya sendiri sebagai pribadi Allah yang maha kuasa, dia kembali ke tempat dia berasal, karena dia tahu jalan tempat dia berasal. Nah, saudara-saudari yang terkasih, inilah tanda-tanda yang senantiasa mampu membawa kita kepada keselamatan, yakni ketika kita senantiasa berada di dalam iman yang senantiasa kita jaga secara setia, melaksanakan segala perintah Tuhan, dan kita tidak pernah takut dan ragu untuk mewartakan sabda keselamatan bahwa Yesus Kristus itu sungguh adalah seorang penebus dunia, sungguh Putra Allah, dan dia bangkit dan naik ke surga. Dengan iman yang semacam ini, nyatalah bahwa kita semua akan disertai oleh Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya menuju keselamatan surga.